Sebelum ceritanya dimulai, tekan tombol like dan subscribe dulu ya, biar channel ini makin berkembang dan saya makin semangat upload cerita berikutnya. Di masa paling awal sejarah manusia, jauh sebelum banjir besar, sebelum kerajaan-kerajaan berdiri, ada masa ketika langit dan bumi belum sepenuhnya terpisah. Pada masa itulah, menurut kitab Henokh, segolongan malaikat diturunkan ke bumi. Mereka disebut Grigori atau The Watchers, malaikat-malaikat pengawas yang ditugaskan Tuhan untuk menjaga umat manusia. Namun, tugas suci itu tak bertahan lama. Di antara para Watchers muncul keinginan yang melampaui batas surgawi. Dipimpin oleh seorang malaikat bernama Semjaza, sebanyak 200 malaikat turun ke Gunung Hermon, dan di sanalah mereka membuat perjanjian yang tak terampuni. Mereka bersumpah untuk melanggar perintah Tuhan demi satu hal, mengawini perempuan manusia. Biarlah kita semua bersumpah, kata Semjaza, agar jika salah satu dari kita melanggar, yang lain tidak akan mundur. Maka dimulailah pelanggaran pertama dari langit. Dari persatuan yang terlarang itu, lahirlah Nephilim, raksasa setengah malaikat, setengah manusia, makhluk haus darah yang membanjiri bumi dengan kekerasan. Mereka tidak hanya memangsa manusia, tetapi juga makhluk hidup lainnya, merusak ciptaan Tuhan, dan memperkenalkan kehancuran. Namun pelanggaran terbesar bukan hanya itu. Seorang malaikat bernama Azazel mengajarkan manusia seni peperangan, cara membuat pedang, tameng, dan baju zirah. Ia juga mengajarkan cara membuat perhiasan, tata rias wajah, hingga sihir dan ramalan bintang. Azazel membawa ilmu yang seharusnya tersembunyi di surga dan memberikannya pada manusia yang belum siap menanggungnya. Bumi menjadi rusak, hati manusia menjadi penuh dengan kejahatan, kesombongan, dan pemberontakan. Henokh, manusia pilihan yang diberi penglihatan oleh Tuhan, menuliskan semuanya. Ia melihat bagaimana para Watchers dihukum. Malaikat tertinggi, Uriel, diutus untuk menyampaikan murka Tuhan. Para Watchers dikurung di bawah bumi, di lembah-lembah gelap, dan akan tetap terpenjara sampai hari penghakiman. Sedangkan Azazel dihukum paling berat. Tuhan memerintahkan malaikat Rafael untuk menangkapnya, membelenggunya tangan dan kaki, dan melemparkannya ke dalam jurang tergelap di padang gurun. Batu-batu tajam menutup tubuhnya, dan kegelapan menjadi pakaiannya. Ia akan tinggal di sana sampai akhir zaman, dan namanya menjadi simbol kejatuhan. Dan Nephilim, mereka tidak abadi. Tuhan memutuskan untuk menghapus mereka lewat air bah, banjir besar yang membasuh bumi dari keturunan para malaikat jatuh. Namun, legenda tentang mereka tidak pernah benar-benar hilang. Beberapa percaya bahwa roh para Nephilim masih berkeliaran, menjadi roh jahat yang membisikkan kehancuran kepada manusia. Yang lain meyakini bahwa ajaran Azazel belum sepenuhnya musnah, bahwa pengetahuan terlarang itu terus diwariskan, tersembunyi di balik peradaban modern. Kisah para Watchers adalah peringatan tentang apa yang terjadi ketika makhluk langit jatuh karena hawa nafsu, tentang batas antara pengetahuan dan kutukan, dan tentang dunia yang sampai hari ini masih dihantui oleh dosa-dosa yang berasal dari langit.